Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sehat semua enggak? Sehat. Alhamdulillah. Tak lupa juga kedua salawat berbingkai salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, is the best man leader of leader, ya habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, seperti kita bisa rasakan nikmatnya iman hingga saat ini. Oke, anak-anak, gimana kabarnya? Sehat tidak? Sehat. Sehat. Ada yang sakit? Atau lemas? Lemas berarti? Sudah lapar atau belum? Oh, masih kenyang ya? Terus, hari ini semua masuk? Masuk. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, tujuan dari kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini agar itu kita lebih menambah keyakinan kita kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah tahu belum ada berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Oke. Kamu bisa jawab? Ada apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Bener enggak? Benar. Ada 4. Oke. Kemudian sudah tahu belum Taurat diturunkan oleh kepada Nabi siapa? Zabur sama Nabi siapa? Injil sama siapa? Al-Quran sama siapa? Sudah belum? Belum. Nanti Ibu akan jelaskan pada materi hari ini, oke? Lalu semuanya bawa buku? Ada yang nggak bawa? Bawa semua? Oke. Nanti Ibu harap adik-adik semua tulis ya, karena nanti akan ada banyak pertanyaan untuk adik-adik. Jadi yang mencatat itu yang tahu jawabannya. Nanti pertanyaannya individu, jadi semuanya dicatat ya, apa yang Ibu omongin, biar kalian tahu. Gitu. Bentar ya. Siapkan dulu bukunya, alat tulisnya. Oke, di sini Ibu mau sampaikan bahwa materi kita pada pagi hari ini manfaatnya yang pertama, kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita belajar ini, kita lebih kuat lagi imannya dalam menentukan pedoman hidup yang benar. Pedoman hidup kita sekarang apa? Kitab apa namanya? Al-Quran. Pintar, Al-Quran ya. Terus manfaat yang ketiga yaitu hidup lebih tenang dan terarah. Iya tidak? Kalau kita baca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Kalian baca Al-Quran tidak? Baca, oke. Sudah ada yang hatam Al-Qurannya? Sudah? Masya Allah. Terus yang keempat, termotivasi berbuat baik. Kalau kita sering baca Al-Quran, nanti dampaknya juga sifat kita jadi semakin baik. Tuh ya, pintar kalian. Terus yang kelima, terhindar dari perbuatan buruk. Dan yang terakhir, mendapat pahala dan keberkahan dari membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Oke.
Kita langsung masuk saja ya kepada materinya ya. Lupa Ibu. Kita belum berdoa? Belum ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa belajar dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, fungsi berdoa sebelum belajar ada yang tahu apa? Agar kita lebih semangat lagi belajarnya, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya fungsi doa sebelum belajar. Oke, kita masuk materi yang pertama. Jangan lupa dicatat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, yaitu bukan hanya Al-Quran, melainkan ada 4. Tadi yang sudah jelaskan sama siapa namanya? Dea. Oke, sama Dea itu yang pertama Taurat, yang kedua apa? Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Quran. Siapa yang bisa tulis urutannya? Urutan kitab-kitab yang diturunkan. Tahu kamu? Ya, kalau nggak tahu, Ibu nulis ya. Ini adalah urutan-urutannya. Pertamanya itu iya Taurat. Kamu tulis juga. Kamu tulis. Nah, ini. Baca sama-sama. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, pasti semua sudah tahu baca Al-Quran ya. Insya Allah, amin. Kita lanjut ke slide kedua. Nah, ini akan kita pelajari. Tadi Ibu udah jelaskan. Yang pertama, memahami kitab Allah sebagai petunjuk. Kedua, mengetahui nama kitab dan penerimanya. Yang ketiga, menelaah dalil meyakini kitab Allah. Dan yang terakhir, cara mencintai dan manfaat dari Al-Quran. Belum kelihatan ya? Ini ya, begini aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu mau kalian bayangkan. Bayangkan kalian beli smartphone, kayak HP nih. HP apa yang paling kalian sukai? iPhone. iPhone, oke. Kita kasih contoh HP iPhone. HP iPhone ini, dia nih HP-nya paling tercanggih di dunia. Saking canggihnya, kita nih bingung nih, nggak tahu ini HP ini gunainnya gimana, cara matikannya gimana, karena terlalu canggih. Dan pada saat kita beli HP iPhone itu, tidak ada panduannya. Kayak misalnya cara mematikannya, cara menyalakannya, itu nggak ada ditulis dalam buku panduannya. Itu apa yang akan terjadi? Kenapa? Bingung ya? Nggak tahu cara pakainya ya? Berarti nggak terarah gitu kan jadinya. Sama saja dong kalau walaupun kita beli HP mahal-mahal, tetapi kita tidak tahu cara menggunakannya, pasti sia-sia kan? Nah, itu. Ibu mau ajak kalian berpikir karena nanti selanjutnya akan ada jawabannya. Nih, pertanyaan. Yang pertama, materi. Apa itu iman kepada kitab Allah? Secara bahasa. Ayo, coba baca. Secara bahasa percaya atau membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul. Oke. Secara bahasa itu percaya. Berarti iman artinya percaya. Percaya kepada apa? Allah, kitabnya, rasulnya, dan seterusnya. Oke, iman kepada kitab Allah itu terdapat dalam rukun apa? Iman atau Islam? Oke, rukun iman. Kemudian secara istilah, baca. Secara istilah.
dengan hati, mengucapkan dengan dan mengamalkan bahwa kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia. Oke, berarti istilah dari iman kepada kitab Allah itu kita meyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan perbuatan. Cara kita mengamalkan itu dengan apa? Membaca Al-Quran. Ibu mau tanya, kalian kalau baca Al-Quran dalam sehari itu berapa kali? Atau tidak pernah baca? Baca? Baca. Baca, Masya Allah kamu? Baca. Baca, oke. Nih, ada poin di bawah nih. Iman bukan hanya di lisan, tapi juga di perbuatan. Bentar. Lanjut, kita singkat-singkat saja ya. Nih, ada 4 kitab utama. Tadi sudah dikasih tahu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ibu harap kalian tulis ya, karena ibu kasih kisi-kisi ini masuk di soal nanti terakhir. Ditulis, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur, ya, diterimanya oleh Nabi Musa. Ini ada ini, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tulis belum? Waktunya 5 menit nulisnya ya. Oh itu. Sudah atau belum? Oke, 3 menit lagi ya. Ibu kasih bocoran, ini akan ada di soal. Nanti ada yang lihat lagi soal. Sudah? Oh, yang sudah berarti cepat nulisnya ya. Ayo ngebut. Dua menit lagi. Setelah 2 menit, ibu anggap lewat ya. Jadi yang nggak nulis berarti nggak tahu jawabannya nanti. ...60 detik lagi. 60 detik. Ayo keluarkan bakat-bakat menulis cepat. Ayo. Nanti di kuliah kalian lebih cepat lagi nulisnya, harus cepat. Sudah kita hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak kelihatan kah? Nggak terlalu kelihatan. Sudah. Yang belum nanti lihat di samping temennya ya. Pokoknya harus nulis. Oke. Taurat kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Zabur? Nabi Daud. Injil? Nabi Isa. Al-Quran? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hafal 1 menit.
Nanti ibu tutup, kalian nggak boleh. Nanti ibu tanya satu-satu, cepat. Artinya. Nggak usah. Taurat mengusap gitu aja. 1 menit ya. Yang Nabi Rasulullah saja. Iya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud gitu. Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad gitu aja. Yang bahasa ini nggak usah. Sudah? Cepat. Al-Quran gak usah dihafal, pasti semua udah hafal kan? Nabi Muhammad gitu. Jadi 3 aja yang dihafal. Al-Quran sudah tahu kan? Nabi siapa? Ya. Kalau nggak ingat Injil Injil sama Isa. Tuh kayak. Oke, sudah. Sudah ya. Ibu tanya satu-satu. Dari yang cowok dulu. Kamu Taurat Nabi siapa? Diturunkan masih Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi yang itu, yang pertama, depannya M. Nabi Musa. Oke. Zabur. Daud. Oke. Injil. Nabi Isa. Oke. Kamu Al-Quran. Nabi siapa yang diturunkan Al-Quran? Muhammad. Oke, betul. Oke. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Yang lain berarti selamat, nggak ditanya. Nih dalilnya, mengapa kita harus percaya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan, kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, di bawah ini ibu ada kasih garis bawahi, iman itu sama dengan percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, seterusnya. Sudah hafal belum rukun iman? Sudah. Siapa yang mau? Rukun iman ada berapa? Ada? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang keenam? Oke, ibu rasa kalian sudah pintar semuanya ya. Kita lanjut. Nih, waktunya kita berpikir kritis. Coba pikir dulu, mengapa Allah menurunkan banyak kitab secara bertahap? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghafal. Kamu, mengapa Allah menurunkan banyak kitab secara bertahap? Kalau pada akhirnya Al-Quran yang jadi pedoman. Oke, ibu jelaskan ya, mengapa Allah menurunkan banyak kitab secara bertahap? Karena pada zaman itu kebutuhan orang-orang dahulu itu berbeda sama zaman sekarang gitu. Kitab Taurat itu belum sesempurna kitab Al-Quran. Jadi mereka, kenapa Allah turunkan secara bertahap? Karena Taurat itu disesuaikan dengan zaman tersebut. Terus kemudian turunnya kitab Zabur ya. Turunnya kitab Zabur itu diturunkan juga karena kitab Taurat dianggap belum terlalu lengkap. Makanya ditambahkan ke Zabur. Kemudian ditambahkan ke Injil biar lebih lengkap. Nah, dan yang terakhir Al-Quran. Tuh. Nah, ini kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna? Kenapa? Karena tadi jawabannya, Al-Quran itu semuanya telah dijelaskan. Kalau Taurat cuman apa ya, keimanan, terus akhlak, tapi cuman segitu. Tapi kalau Al-Quran itu Allah memang sudah menurunkan isi-isinya dari keimanan, akhlak, terus apa lagi? Perbuatan semuanya kan? Tuh. Terus yang ketiga, apa bedanya kitab Allah dengan buku buatan manusia? Bedanya apa? Ini, buku yang ini sama yang ini bedanya apa? Bisa juga. Terus kalau buku buatan secara simpelnya ini, kitab Allah itu
buatan Allah. Kalau buku buatan manusia. Siapa namamu? Malik. Pai. Oh, namanya lucu ya. Fali ya. Unik, unik. Pinter, dia jawab bedanya tadi itu. Oke. Sudah paham? Lanjut. Oke. Nih, fungsi kitab-kitab Allah itu sebagai huda. Huda itu apa? Petunjuk. Nah, petunjuk bagi siapa? Bagi kita, umat manusia, agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Nih, agar kita juga ini pedoman berperilaku benar dan salah. Kita dapat membedakan ini, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Terus ada sumber hukum dan keadilan, terus obat penenang hati. Tadi Ibu udah jelaskan ya. Kita lanjut. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Yang pertama dibaca, terus dipahami, yang ketiga diamal. Oke. Sudah baca dulu. Membaca setiap pelajaran tajwid yang benar, mempelajari arti dan tafsir dari ayat yang dibaca, menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tulis belum? Tulis saja membaca, memahami, mengamalkan. 3 kata itu. Tulis membaca, memahami, mengamalkan. Mengamalkan. Sudah? Sudah belum? Tulis saja membaca, memahami, mengamalkan. Cara kita mencintai Al-Quran. Sudah ya? Manfaat yang akan kamu rasakan. Coba kamu baca. Yang pertama. Kamu. Yang kedua. Yang ujung siapa? Yang ketiga apa? Baca. Oke, yang tengah baju merah. Menambah. Gak kelihatan. Geser. Menambah kecintaan. Bisa baca? Oh, nggak tahu. Coba yang di depan. Baca dulu. Menambah apa itu? Menambah. Yang terakhir. Oke, ini adalah kelima manfaat yang akan kita rasakan kalau kita amalkan Al-Quran. Nih, Ibu mau buat 2 kelompok, yaitu cewek sama cowok. 2 kelompok saja ya. Jadi nanti kalian diskusi nih. Situasinya begini, ada seorang teman yang pintar, tapi sering berkata kasar dan tidak jujur. Dia mengaku percaya Al-Quran, tapi jarang membacanya. Pertanyaan pertama, apakah dia sudah mencintai Al-Quran dengan benar? Tidak. Belum. Kalau dari cewek, apa? Jawabannya. Apakah dia sudah mencintai Al-Quran dengan benar? Yang cowok? Belum juga. Berarti sama jawabannya. Terus, sarana apa yang bisa kamu berikan kepadanya? Misalnya orangnya ini pintar, tapi bicaranya kotor. Bicaranya nggak jujur. Dia mengaku Al-Quran, tapi dia jarang membacanya. Solusinya apa? Dari cewek perwakilan deh. Solusinya apa? Kalau dia seperti ini. Apa? Temannya ini pintar, tapi dia berkatanya kasar, terus tidak jujur. Apa yang saran yang bisa kalian berikan? Coba kamu. Ayo, Ibu mau tanya. Saran yang bisa kamu berikan kepada orang yang seperti ini. Dia nggak baca Al-Quran. Dia percaya Al-Quran, tapi dia tidak mau membacanya. Itu berarti orangnya tidak benar atau benar? Tidak benar. Berarti solusinya dia harus apa? Harus baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Bukan cuma percaya, namun juga dibaca. Oke. Yang cewek kamu deh. Sarannya apa? Misalnya gini,
temanmu ini pintar, toh, tapi temanmu ini jarang baca Al-Quran. Dia percaya Al-Quran, tapi dia tidak pernah baca Al-Quran. Sarannya apa? Apa berarti? Harus Baca. baca Al-Qurannya ya. Walaupun dia percaya, tapi dia tidak baca, sama saja ya. Jadi harus dibaca. Baca. Baca apa? Baca Al-Quran. Uras, coba baca. Baca Al-Quran. Oke, bentar. Udah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baca dulu sama-sama. Sebaik-baik kalian mempelajari Al-Quran. Yang di bawah nggak usah dibaca ya, karena ibu mau kasih soal. Soalnya jawab sebisanya, nggak usah bilang susah-susah gitu ya. Ini gampang aja. Oke, dari satu-satu ibu bagikan. Nih. Oke. Bawa pena nggak? Nih, Sangat indah. satu aja satu. Nih. Siapa mau kerja dua? Udah satu aja ya. Ini. Kamu belum? Nih. Langsung jawab sudah, langsung jawab. Waktunya terbatas ya. Kasih nama, kasih nama. Mau kasih nama samaran, nama apa terserah. Oke? Waktunya mulai dari sekarang. Nanti ibu suruh kumpul baru kumpul ya. Andi lebih suka bermain game daripada Alkitab yang satu. Andi lebih suka bermain daripada Nanti sudah disampaikan ke Bapak kenapa begini karena kita banyak antri terus sampai kadang tidak terlalu depan. Kalian baku ini, kita baku Memang sangat susah kan. Kemarin Bapak jika ada perbedaan pendapat umat Islam serba jarang mengamalkan adalah kelebihan akan menjadi lebih harus diamalkan. Kayak gimana kok? Kitab Allah yang dikenal Nabi Muhammad. Kita Taurat diturunkan Nabi dan kayak gitu.
Dawet. Satu kata untuk hari ini. Katakanlah hari ini. Sudah berapa nomor ini? Sabar. Ini nomor ini. Pinter nih. Jadi menemukan temannya tidak menghormati Al-Quran. Sebaiknya jadi menemukan temannya tidak menghormati Al-Quran. Mengamalkan itu mau pelajaran. Catatannya dilihat tadi, catatannya. Kita mengamalkan. Itu udah punya. Selesai. Nomor. Itu dia. Perlu waktu berapa lama lagi? Satu kata hari ini itu yang ini. Terserah. Yang soal yang ke-11 satu kata hari ini maksudnya apa? Kayak tidak seru, kurang seru, menyenangkan atau apa gitu. Ya. Satu kata nggak tahu satu kata apa? Menyenangkan. Gitu. Waktunya 8 menit lagi ya. Masih ada waktu. Mana pertanyaannya? Apa yang kalian bingung? Nomor mana? Nomor 1. Siapa yang sering main game di sini? Ya. Main game apa? FF, Roblox, main gak Roblox? Oh, FF main, Roblox main. Nah, gini pertanyaannya. Misalnya namamu siapa yang baju merah? Baju merah kamu. Namamu siapa? Akbar. Oke, Akbar lebih suka bermain game FF daripada membaca Al-Quran. Sikap yang harusnya dilakukan Akbar itu apa? Berarti kurangi main gamenya, namun dibaca baca Al-Qurannya gitu. Ibu bantu-bantu dikit, tapi kalian yang kreasikan. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Siapa yang mau semua ini? Nomor semua. Nomor 4. Ketika ada perbedaan pendapat, umat Islam sebaiknya kembali kepada apa? Titik-titik dan hadis. Apa yang selalu identik dengan hadis? Pasangannya. Nah, sudah ada yang tahu jawabannya? Itu sudah jawabannya. Kisi-kisi cluenya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Kisi-kisinya. Terus apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Nomor 9 nggak tahu. Tadi yang kita jelaskan ini ada berapa ini? Wah, di depan juga sudah kelihatan. Paling gampang itu nomor 9. Siapa? Fali kata tadi namanya. Ini pertanyaan paling gampang yang anak TK mungkin belum bisa ya, anak SD mungkin udah bisa. Nomor 5.
Nomor 5 ya. Apa sih? Budi jarang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Agar menjadi lebih baik, Budi harus apa? Terserah kamu isi apa tulis. Ya. Siapa yang sudah selesai? Pintar sekali. Gampang atau susah ini? Atau semuanya sulit? Sulit semuanya? Oh, Masya Allah. Berarti ibu terlalu sulit ya? Apalagi yang masih bingung? Ditanyakan. Nomor berapa? Sudah. Dah. Sudah semua? Sudah yakin? Sudah. Yang sudah kumpul. Kita koreksi sama-sama nanti. Nanti jawab sama-sama. Oke. Siapa? Nama Diva. Diva sudah kumpul. Terus Yahya. Oke. Kali. Mio, Ulfa. Iya. Siapa lagi? Nanti ibu baca ini, jangan punya. Rizky? Siapa nih? Oh, Rizky. Tulisanmu bagus ya. Bacanya Rizky ini. Siapa lagi? Bapak, kumpul aja, kumpul. Gak bisa apa? Gak bisa minum? Nanti ya habis ini, nanti ibu kasih. Tinggal 5 menit lagi, oke? Sedikit lagi istirahat kok. Alfaza, Akbar, siapa lagi yang belum? Sudah, Pali. Udah habis. Waktunya habis. Oke, semua udah selesai. Ibu mau bacakan jawabannya kalian. Jawaban pertama. Oh, Raffi tidak kerjakan ini. Dia tidak kerjakan jawaban pertama. Yang pertama siapa yang udah jelasin? Oh, jawaban pertama dari Muhammad Rizky. Siapa? Oke. Jawaban pertama, Andi lebih suka bermain game daripada membaca Al-Quran. Sikap yang seharusnya dilakukan Andi adalah dikurangi. Pintar. Jawaban kedua dari Kevin Julio Tataming. Siti menemukan temannya tidak menghormati Al-Quran dengan meletakkannya sembarang. Siti sebaiknya menasehatinya untuk menghargai Al-Quran. Pintar juga ini. Jawaban ketiga dari Wulan. Jika kita belum lancar membaca Al-Quran, maka usaha yang harus dilakukan adalah sering membacanya. Pintar. Yang keempat, Akbar nggak isi nih. Akbar nggak isi. Yang keempat, Al-Fazah. Siapa nih Al-Fazah ini? Oh, Al-Fatah. Pintar, tulisannya bagus sekali. Ibu nggak bisa baca ini. Ketika ada perbedaan pendapat, umat Islam sebaiknya kembali kepada Al-Quran dan pintar semua. Yang kelima, Afrizam. Afrizam siapa? Afrizam.
Budi jarang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Agar menjadi lebih baik, Budi sering mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bener juga. Syawal siapa nih? 6. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Pinter. Yang ketujuh. 7 siapa nih? Rizki. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Muhammad, bukan Muhammad ya. Musa. 8. Fatih. Siapa nih? Pali. Tidak tahu ini. Tulisannya terlalu bagus. Salah satu cara mencintai Al-Quran adalah yang sering dibaca, memahami, dan menghafal. Kesembilan, Ulfa. Jumlah kitab Al-Quran, jumlah kitab Allah yang wajib diketahui ada yang ke-9 tadi ya. Yang ke-10, Dea. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Bener semua berarti ini, pintar semua nih. Oke, sudah ya. Kita karena udah selesai, jadi kita tutup. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai belajarnya. Hari ini gimana? Senang nggak? Nah, yang lapar nanti sedikit lagi ya. Sedikit lagi istirahat ini, jadi semangat untuk kedepannya. Masih ada materi yang lainnya lagi, yang lebih seru lagi. Oke? Terus siapa yang bisa simpulkan untuk hari ini? Pelajaran apa yang bisa kita dapat untuk hari ini? Oke, Ibu tanya ya satu-satu ya. Pelajaran apa yang kita dapat untuk hari ini? Pelajaran tentang Apa tuh pelajarannya? Siapkan semuanya ya. Apa? 1, 2, 3 apa? Nah, berarti ini masih belum mudeng. Apa ini pelajaran yang kita dapat hari ini? Oke, ini juga blunder. Ini 4 kitab Allah. Oh, udah tahu 4 kitab Allah. Bentar. Kamu, pelajaran apa yang bisa kita dapat hari ini? Apa? Semakin pintar nggak? Pintar. Oke, kamu. Apa yang kita dapat hari ini? Hikmah yang bisa kita dapat. Jadi tahu apa? Kamu jadi tahu kitab-kitab Allah nggak? Tahu Jadi tahu. Kamu? tentang kitab Allah. Kitab Allah. Oke, semuanya hafalnya kitab-kitab Allah ya. Coba kamu. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Kita bisa memahami kelebihan kitab-kitab Allah. Oke, kamu Kita bisa bisa apa? Sembarang aja. dan Yang bisa kamu tahu. lebih tahu tentang kitab-kitab Allah. Oke, kalau kamu? Bisa lebih dekat dengan kitab-kitab Allah. Oke. Yang kecil. Ibu belum mendengar suaranya nih. Yang kecil apa? Kitab-kitab Allah. Tahu kitab-kitab Allah. Kamu? Agar bisa mengetahui kitab-kitab Allah. Oke. Pintar semuanya ya jawabannya ya. Sudah capek? Sudah capek? Sudah capek ya. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Sudah tahu? Oke. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Alhamdulillah. Baca yang terakhir dulu nih, yang biru-biru. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak. Ada yang bisa pantun? Pantun. Ada yang bisa pantun? Nggak bisa? Bisa. Bisa kamu? Ikan dede. Coba kamu. Di apa tuh? Ikan tongkol apa tuh? Nggak bisa. Pantun buat penutupan. Siapa yang bisa? Nggak bisa? Oke. Sudah, Ibu tutup. Semoga
apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga yang Ibu sampaikan tadi semua paham ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tidak lolos PTKIN bukan berarti mimpi kalian berhenti, karena sekarang kesempatan untuk kuliah di kampus impian masih terbuka, yaitu melalui jalur UMPTKIN di IAIN Sorong. Ini bukan sekedar kampus biasa, tetapi kampus Islam satu-satunya di Provinsi Papua Barat Daya, yang sekarang menjadi kampus bertaraf internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Pitasari. Saya mahasiswa IAIN Sorong, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Buat teman-teman yang belum sempat mendaftar atau belum lolos jalur SPAN PTKIN, jangan khawatir karena IAIN Sorong masih membuka pendaftaran melalui UMPTKIN. Kenapa sih harus IAIN Sorong? Karena IAIN Sorong bukan hanya kampus Islam biasa, tetapi kampus terbuka, kampus modern, dan terus berkembang menuju internasional. Saat ini sudah banyak mahasiswa dari luar daerah, bahkan luar negeri, maupun teman-teman non-muslim yang memilih kuliah di IAIN Sorong. Saya Usman Ilyas Garu, saya dari Nigeria. Halo semuanya, nama saya Sabrina. Saya berasal dari Madagaskar. Halo semuanya, nama saya Mama Abubakar Ibrahim. Saya dari Nigeria. Nama saya Tiabna, saya dari Madagaskar. Nama saya Kamlemaya, saya dari Papua Nugini. Tidak hanya itu, IAIN Sorong juga menyediakan program seperti pertukaran pelajar ke luar negeri, kerjasama internasional, pengembangan kemampuan akademik dan organisasi, dan sekarang sedang direncanakan program KKN ke luar negeri. Ini membuktikan bahwa mahasiswa IAIN Sorong memiliki peluang untuk mendapatkan pengalaman hingga tingkat internasional. Di sini, kalian tidak hanya belajar untuk mendapatkan gelar, tetapi juga membangun relasi, pengalaman, dan masa depan yang lebih luas. Jadi, jangan ragu lagi, UMPTKIN adalah kesempatan emas kalian untuk menjadi bagian dari generasi hebat bersama IAIN Sorong. Dadah!